Halo teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat datang kembali di podcast kita. Saya admin Evangelion dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat powerful. Judul episode kita hari ini adalah Allah menyatakan keselamatan dan menemukan harapan di tengah kegelapan. Sebelum kita mulai, izinkan saya berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap pendengar yang bergabung hari ini. Dimanapun mereka berada, mungkin sedang di perjalanan, sedang bekerja, atau sedang santai di rumah. Kami memohon Engkau berbicara kepada hati mereka. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa berada dalam situasi yang gelap, di mana jalan keluar tidak terlihat, di mana harapan seolah-olah padam? Inilah yang sedang dialami bangsa Israel pada masa Nabi Yesaya. Mereka sedang dalam pembuangan di Babel, jauh dari tanah air, jauh dari bait Allah. Lalu mereka bertanya-tanya, apakah Allah masih peduli dengan kami? Apakah masih ada harapan? Teks bacaan kita dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Ini merupakan jawaban Allah yang sangat indah untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Di tengah kegelapan pembuangan, Allah menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dia sedang mengerjakan rencana keselamatan, dan rencana itu bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikopnya adalah Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkannya bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku menggambarkannya kepadamu. Demikian bacaan kita. Saudara-saudara, untuk memahami teks ini dengan baik, kita perlu tahu situasi pada masa itu. Jadi Nabi Yesaya melayani sekitar tahun 740 sampai 700 sebelum Masehi. Itu pada masa kerajaan Yehuda. Jadi kitab Yesaya sendiri terbagi dalam beberapa bagian, dan pasal 40 sampai 55
Ini sering disebut sebagai bagian penghiburan karena ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang atau akan mengalami pembuangan ke Babel. Coba bayangkan situasinya, bangsa pilihan Allah yang dulu begitu mulia di bawah pemerintahan Daud dan Salomo, kini menjadi tawanan. Yerusalem hancur, bait Allah musnah, mereka dibawa dengan paksa ke negeri asing. Dalam situasi seperti ini, mudah sekali untuk putus asa, mudah sekali untuk berpikir bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Tetapi coba perhatikan saudara-saudara, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah penghukuman karena dosa mereka, Allah sudah menyiapkan rencana pemulihan. Dan rencana itu jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Allah tidak hanya akan memulihkan Israel, tetapi Dia akan membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi pasal 42 ini adalah bagian pertama dari apa yang kita kenal sebagai nyanyian hamba Tuhan yang pertama. Ada 4 nyanyian tentang hamba Tuhan dalam Yesaya. Ini Yesaya 42 ayat 1-9 itu yang pertama. Yang kedua Yesaya 49 ayat 1-6. Lalu Yesaya 50 ayat 4-9. Lalu Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Nyanyian-nyanyian ini sangat penting karena ini menunjuk kepada Sang Mesias, Juru Selamat yang akan datang. Sekarang mari kita masuk ke dalam teks dengan lebih mendalam. Ayat 1 dikatakan, "Lihatlah, itu hambaku yang kupegang tangannya, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Saudara-saudara, perhatikan kata pertama, yaitu lihatlah. Ini adalah panggilan perhatian. Allah seolah-olah berkata, "Hei, dengarkan, ini sangat penting." Gitu. Allah memperkenalkan hambanya dengan 3 sebutan. Yang pertama, hambaku yang kupegang tangannya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat dan intim. Jadi Allah tidak hanya memakai dia, tetapi memegang tangannya. Ini ada penyertaan pribadi. Yang kedua, orang pilihanku. Jadi dia dipilih secara khusus oleh Allah, bukan karena kualifikasinya sendiri, tetapi karena pilihan Allah yang berdaulat. Lalu yang ketiga, yang kepadanya aku berkenan. Ini menunjukkan Allah senang dengan dia. Ada kesenangan ilahi terhadap hamba tersebut. Di sini kemudian Allah berkata, "Aku telah menaruh rohku ke atasnya." Ini sebenarnya bukan hamba biasa, saudara-saudara. Dia diperlengkapi dengan roh Allah sendiri, dan tujuannya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kata hukum di sini, kalau dalam bahasa Ibrani adalah mispat, yang berarti keadilan, hukum, atau penghakiman. Jadi hamba ini akan membawa keadilan Allah kepada bangsa-bangsa, bukan hanya kepada Israel. Jadi kalau kita ilustrasikan, saudara-saudara, misalnya bayangkan seorang raja yang memiliki seorang anak yang sangat ia kasihi. Raja itu tidak hanya memberi dia tugas, tetapi raja itu berjalan bersama dia, memegang tangannya, memberikan semua kuasa dan kebijaksanaannya. Itulah gambaran hubungan Allah dengan hambanya ini. Yang kedua, ini kita lihat cara kerja hamba Tuhan. Ayat 2-3 dikatakan, "Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalanan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum." Ini sangat menarik, saudara-saudara. Hamba Tuhan ini akan bekerja dengan cara yang sangat berbeda dan ekspektasi manusia. Berbeda dari ekspektasi manusia maksudnya. Yang pertama kita lihat cara kerja yang lembut. Ayat 2 mengatakan, "Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalanan."
Kalau pada zaman itu, para pemimpin politik dan agama seringkali mencari perhatian. Mereka berteriak di jalanan, membuat demonstrasi besar-besaran. Mereka itu mencari popularitas. Tetapi hamba Tuhan ini sangat berbeda. Dia tidak mencari ketenaran. Dia tidak perlu berteriak-teriak. Jadi kalau kita bayangkan itu di zaman sekarang, mungkin bisa kita katakan hamba Tuhan ini tidak akan pakai pengeras suara atau toa yang bunyinya sampai ke seberang kampung. Dia tidak akan pakai media sosial untuk pamer atau mencari perhatian. Dia tidak akan bikin sensasi untuk jadi viral karena pelayanannya tenang tetapi sangat efektif. Yang kedua, kita lihat bahwa sikap terhadap yang lemah. Ayat 3 tadi dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini adalah gambaran yang sangat indah tentang kelemah lembutan dan belas kasihan. Bulu yang sudah patah terkulai biasanya tidak ada gunanya lagi. Orang akan membuangnya, bahkan mematahkannya sekalian. Tetapi hamba Tuhan ini tidak akan melakukan itu. Dia akan memperbaikinya. Sumbu yang hampir padam, yang nyalanya sudah kecil sekali, biasanya akan ditiup saja supaya mati. Tetapi hamba Tuhan ini tidak akan memadamkannya. Sebaliknya, dia akan meniupnya dengan lembut supaya nyalanya hidup kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah kabar baik bagi kita yang merasa lemah, yang merasa patah, yang merasa nyala iman kita hampir padam. Bahwa Allah tidak akan membuang kita. Dia tidak akan memadamkan kita. Justru sebaliknya, Dia akan memperbaiki dan menghidupkan kembali. Berapa banyak di antara kita yang pernah merasa seperti bulu yang patah? Mungkin karena kegagalan dalam hidup, mungkin karena dosa yang terus menghantui, mungkin juga karena penyakit yang tak kunjung sembuh, mungkin karena keluarga yang hancur, kita merasa tidak berguna lagi. Atau mungkin kita merasa seperti sumbu yang nyalanya hampir padam. Iman kita yang dulu berkobar-kobar, sekarang tinggal sekarat. Semangat melayani Tuhan sudah hampir tidak ada. Kita merasa Allah itu sangat jauh. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak akan membuang kita. Dia tidak akan memadamkan kita. Dia akan memulihkan kita. Yang ketiga, itu ketekunan dalam misi. Di ayat 3b sampai 4 dikatakan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Mari kita lihat kontrasnya, bahwa hamba ini lemah lembut terhadap yang lemah, tetapi dia sendiri tidak akan menjadi lemah. Dia tidak akan pudar, dia tidak akan patah, dia akan menyelesaikan misinya sampai tuntas. Dan misinya apa? Itu menegakkan hukum, yaitu keadilan Allah di seluruh bumi, bahkan segala pulau, yang artinya bangsa-bangsa yang jauh, yang di ujung dunia akan mengharapkan pengajarannya. Sekarang kita lihat di ayat 5 sampai 9. Ini Allah berbicara tentang misinya. Jadi kalau kita lihat tiba-tiba nada teks berubah, bahwa Allah sendiri berbicara langsung. Mari kita perhatikan baik-baik. Ayat 5. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Jadi, sebelum Allah menjelaskan misinya, dia terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, siapa yang berbicara. Jadi, bukan Allah yang palsu, bukan Allah buatan manusia, tetapi Allah yang menciptakan langit dan membentangkannya, Allah yang menghamparkan bumi dengan segala isinya, Allah yang memberikan napas kepada manusia, Allah yang memberikan nyawa kepada semua yang hidup. Dengan kata lain, Allah yang berbicara ini adalah pencipta segala sesuatu. Dia yang memiliki kuasa penuh atas seluruh ciptaan. Kalau Dia yang berbicara, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi
Bayangkan misalnya Anda datang ke sebuah pabrik besar. Anda tidak tahu apa-apa tentang mesin-mesin di sana. Tiba-tiba ada seorang yang tua yang berpakaian sederhana mendekati Anda dan mulai menjelaskan bagaimana semua mesin itu bekerja. Anda mungkin mendengarkan setengah hati, tetapi kemudian Anda diberitahu bahwa orang ini adalah pendiri pabrik ini. Dia yang mendesain semua mesin ini. Dia yang membangun semuanya dari nol. Seketika sikap Anda berubah. Anda akan mendengarkan setiap katanya dengan sangat serius. Begitu juga dengan kita. Allah yang berbicara ini adalah pencipta kita. Dia tahu persis siapa kita, untuk apa kita diciptakan, dan apa yang terbaik bagi kita. Di ayat 6-7 dikatakan, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Sekarang Allah menjelaskan misi hambanya. Kita perhatikan ada 4 hal penting. Yang pertama, dipanggil untuk maksud penyelamatan. Dikatakan, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk penyelamatan adalah tsedek, yang berarti kebenaran atau keadilan. Jadi hamba ini dipanggil untuk membawa kebenaran dan keselamatan Allah. Ini bukan panggilan biasa, saudara-saudara. Ini adalah panggilan ilahi dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu menyelamatkan. Yang kedua, dipegang tangan, dibentuk oleh Allah. Dikatakan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau. Sekali lagi kita melihat bagaimana kedekatan Allah dengan hambanya. Allah memegang tangannya, Allah membentuknya. Ini menunjukkan bahwa penyertaan yang sangat personal dan intensional. Yang ketiga, menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ini dikatakan tadi, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ini sangat luar biasa, bahwa hamba ini bukan hanya membawa perjanjian, tetapi dia menjadi perjanjian. Dia adalah perwujudan dari janji-janji Allah kepada manusia. Yang keempat, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, tadi dengan jelas dikatakan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ingat bahwa Israel merasa mereka adalah bangsa pilihan yang eksklusif, tetapi Allah berkata bahwa misi keselamatan ini untuk semua bangsa, tidak ada yang dikecualikan. Dan apa yang akan dilakukan hamba ini? Yang pertama, membuka mata yang buta. Ini bukan hanya soal kesembuhan fisik, tetapi juga spiritual. Banyak orang yang matanya terbuka tetapi tidak bisa melihat kebenaran Allah. Mereka buta secara rohani. Lalu yang dilakukan yang kedua adalah mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Ini adalah pembebasan dari penjara dosa, penjara kesalahan, dan penjara masa lalu. Lalu yang ketiga, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Gelap ini merupakan simbol dari ketidaktahuan, ketakutan, dan kematian rohani. Jadi hamba Tuhan akan membawa orang-orang keluar dari kegelapan itu ke dalam terang. Kalau kita lihat ayat 8 dan 9, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu sesungguhnya telah datang, hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku menggambarkannya kepadamu. Di sini Allah menutup bagian ini dengan 2 pernyataan penting. Pernyataan yang pertama adalah kemuliaannya hanya untuk Allah. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Itu tadi ayatnya. Jadi di sini Allah sangat cemburu terhadap kemuliaannya. Dia tidak akan membagi-bagikannya kepada Allah palsu atau kepada patung-patung buatan manusia. Bahwa keselamatan yang akan datang adalah karya Allah semata
dan kemuliaan harus kembali kepadanya. Jadi ini adalah merupakan peringatan bagi kita. Ketika Allah bekerja dalam hidup kita, ketika Dia memberikan berkat, ketika Dia menjawab doa kita, bahwa kemuliaan harus kembali kepada Dia. Jangan kita mencuri kemuliaan Allah. Jangan kita sombong seolah-olah semua itu hasil kerja keras kita sendiri. Lalu yang kedua, Allah yang berdaulat atas sejarah. Hal-hal yang dahulu sesungguhnya telah datang. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku menggambarkannya kepadamu. Ini Allah bukan hanya tahu masa lalu, tetapi Dia juga tahu dan mengendalikan masa depan. Apa yang dinubuatkan pasti akan terjadi. Ini adalah jaminan bahwa rencana keselamatannya pasti akan terlaksana. Bapak Ibu Saudara, ini kita lihat penggenapan dalam Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya sekarang, siapakah hamba Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya 42 ayat 1-9 ini? Ini secara historis mungkin ada yang mengatakan ini adalah bangsa Israel sendiri. Mungkin ada yang mengatakan ini adalah Nabi Yesaya. Ada juga mungkin yang mengatakan ini adalah Raja Kores dari Persia yang akan membebaskan Israel dari pembuangan. Tetapi kalau kita baca dengan seksama dan kalau kita melihat penggenapannya dalam Perjanjian Baru, jawabannya sangat jelas. Ini adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Mari kita lihat penggenapannya. Yang pertama, Yesus adalah hamba yang dipilih Allah. Ingat, tadi ayat 1 dikatakan, lihatlah, itu hambaku yang kupegang tangannya, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, kapan kita mendengar kata-kata yang mirip dengan ini? Tentu pada saat pembaptisan Yesus. Kalau kita baca di Matius 3 ayat 16-17, di situ dicatat, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa di sorga sedang mengutip Yesaya 42 ayat 1. Dia sedang menyatakan Yesus adalah hambaku yang telah kunubuatkan. Yang kedua, Yesus bekerja dengan lemah lembut. Ingat ayat 2 tadi dan 3 dikatakan hamba Tuhan ini tidak akan berteriak-teriak dan tidak akan mematahkan buluh yang terkulai atau memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Kalau kita lihat di Matius 12:15-21, itu secara eksplisit sebenarnya mengutip Yesaya 42 ayat 1-4 dan mengatakan bahwa ini digenapi dalam Yesus. Kita bisa lihat bagaimana Yesus melayani. Dia tidak mencari publisitas ya. Bahkan seringkali dia melarang orang-orang yang dia sembuhkan untuk memberitahukan kesembuhan mereka. Dia sangat lembut kepada orang-orang yang lemah dan terpinggirkan, para pemungut cukai, orang berdosa, perempuan yang tertangkap berzina, perempuan Samaria. Tetapi dia juga tegas terhadap kemunafikan para pemimpin agama. Jadi, kalau kita lihat bagaimana Yesus memperlakukan Petrus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus adalah bulu yang patah terkulai. Iman Petrus adalah sumbu yang hampir padam. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak mematahkan atau memadamkan Petrus. Sebaliknya, setelah kebangkitannya, Yesus mencari Petrus, memulihkannya, dan memberikan dia tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Itu bisa kita baca di Yohanes 21. Inilah hamba Tuhan yang dinubuatkan. Yang ketiga, bahwa Yesus membawa keselamatan untuk semua bangsa. Tadi di ayat 6 dikatakan, hamba Tuhan akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi ketika Yesus lahir, Simeon berkata di bait Allah, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu,
yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Itu di Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Jadi Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya. Itu di Yohanes 8 ya 12. Jadi keselamatan yang Yesus bawa bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa, untuk orang Batak, untuk orang Jawa, untuk orang Papua, untuk orang Amerika, untuk orang Afrika, untuk semua orang di seluruh dunia. Lalu Yesus membuka mata yang buta dan membebaskan yang tertawan. Di ayat 7 tadi dikatakan bahwa hamba Tuhan akan membuka mata yang buta untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Di sini Yesus secara literal membuka mata orang buta, tetapi lebih dari itu, dia membuka mata rohani kita. Dia membebaskan kita dari penjara dosa. Kalau di Lukas 4 ayat 18-19 mencatat bahwa di sini Yesus membaca dari Yesaya 61 dan berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Itu yang di Lukas 4 ya, ayat 21. Jadi saudara-saudara, bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah bukti hidup dari kegenapan nubuatan ini. Dulu kita buta rohani, tidak mengenal Allah. Dulu kita terpenjara dalam dosa, tidak bisa melepaskan diri. Tetapi Yesus datang, dia membuka mata kita, dia membebaskan kita, dia membawa kita keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, sekarang kita sudah melihat siapa hamba Tuhan itu. Dia adalah Yesus Kristus. Kita sudah melihat apa yang dia lakukan. Dia membawa keselamatan untuk semua bangsa. Sekarang pertanyaannya, apa artinya semua ini bagi hidup kita hari ini? Bagaimana kita merespon kebenaran yang luar biasa ini? Yang pertama, bersyukur atas keselamatan yang sudah dinyatakan. Bahwa yang pertama dan terutama, kita harus bersyukur. Allah sudah menyatakan keselamatannya. Dia tidak membiarkan kita binasa dalam dosa. Dia mengutus anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita. Jadi, mari kita renungkan sejenak. Dari mana kita sebelum mengenal Kristus? Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang terikat oleh dosa. Kita adalah buluh yang patah dan sumbu yang hampir padam. Tetapi Yesus tidak membuang kita. Dia datang mencari kita. Dia menyelamatkan kita. Dia memulihkan kita. Apakah kita masih ingat saat pertama kali kita mengerti kasih Kristus? Apakah kita masih merasakan keajaiban keselamatan itu? Atau sudah menjadi hal yang biasa saja bagi kita? Saudara-saudara, jangan pernah berhenti bersyukur atas keselamatan. Ini adalah anugerah yang paling besar yang pernah kita terima. Lalu kita mengalami pemulihan yang terus-menerus. Kita perlu mengalami pemulihan yang terus-menerus dari Tuhan. Ingat bahwa Yesus tidak mematahkan bulu yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Itu artinya bahkan setelah kita percaya kepada Yesus, kita masih akan mengalami masa-masa di mana kita merasa patah atau iman kita pudar. Itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus tidak akan menyerah pada kita. Dia terus bekerja memulihkan kita. Apakah saat ini Anda merasa patah karena kegagalan? Datanglah kepada Yesus. Dia tidak akan mematahkan Anda lebih lanjut, tetapi akan memulihkan Anda. Apakah saat ini iman Anda seperti sumbu yang hampir padam? Mungkin karena kesibukan atau karena pergumulan hidup yang berat? Datanglah kepada Yesus. Dia tidak akan memadamkan Anda, tetapi akan meniup api iman Anda kembali. Apakah Anda merasa dosa-dosa masih
dosa-dosa masa lalu terus menghantui Anda? Ingatlah bahwa Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Dia sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa Anda. Terimalah pengampunannya. Ini humor nih. Jadi kalau HP kita lowbat, apa yang kita lakukan? Tentu kita cas, kita colok ke listrik supaya baterainya terisi kembali. Nah, kalau iman kita lowbat, jangan dibiarkan sampai mati total. Segera cas dengan datang kepada Tuhan dalam doa, membaca firman-Nya, bersekutu dengan saudara seiman. Jangan tunggu sampai HP rohani kita benar-benar mati. Lalu menjadi saksi terang bagi orang lain. Ini menjadi bagian yang ketiga untuk tugas kita sebagai orang-orang yang sudah menerima terang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi terang bagi orang lain. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14-16, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi Yesus adalah terang utama, tetapi Dia memanggil kita untuk memantulkan terangnya kepada orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menjadi terang? Dengan hidup yang mencerminkan karakter Kristus, dengan kasih, dengan kejujuran, dengan integritas, dengan kebaikan. Siapa yang perlu melihat terang Kristus melalui hidup kita? Keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita, teman sekolah kita, ya. Apa yang menghalangi kita untuk menjadi terang? Mungkin dosa yang kita sembunyikan, mungkin sikap kita yang tidak mencerminkan Kristus, mungkin kita malu untuk berbicara tentang iman kita. Jadi ini ada cerita di kampung saya ini dulu. Kalau malam hari dan lampu padam, yang punya lilin atau obor akan berbagi dengan tetangga. Tidak ada yang pelit dengan cahaya, karena cahaya bisa dibagi tanpa berkurang. Bahkan kalau kita menyalakan lilin orang lain dari lilin kita, cahaya justru bertambah. Jadi begitu juga dengan terang Kristus dalam hidup kita. Semakin kita bagikan, semakin banyak orang yang akan melihat kemuliaan Allah. Lalu yang menjadi tantangan, saudara-saudara, saya ingin menantang kita semua hari ini. Pikirkanlah minimal satu orang yang masih hidup dalam kegelapan rohani. Mungkin anggota keluarga kita yang belum percaya, mungkin teman kerja kita, mungkin tetangga kita. Buatlah komitmen untuk menjadi terang bagi orang tersebut. Berdoalah untuk dia setiap hari. Tunjukkan kasih Kristus melalui perbuatan kita. Carilah kesempatan untuk berbagi tentang apa yang Kristus telah lakukan dalam hidup kita. Ingat, kita tidak menyelamatkan siapa-siapa. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Tetapi Dia menggunakan kita sebagai alatnya untuk membawa orang lain kepadanya. Lalu kita hidup dengan kelemah lembutan seperti Kristus. Ini adalah tugas keempat kita. Kita dipanggil untuk hidup dengan kelemah lembutan seperti Kristus. Ingat bagaimana hamba Tuhan bekerja. Dia tidak berteriak-teriak. Dia tidak keras kepada yang lemah. Sebaliknya, dia sangat lembut, dia peduli, dia penuh belas kasihan. Bahwa di dunia yang penuh dengan kekerasan, kekasaran, dan ego yang besar, cara hidup ini sangat kontras. Tetapi inilah cara hidup yang Allah kehendaki dari kita. Karena itu, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita? Apakah kita keras dan kasar? Atau apakah kita lembut atau penuh pengertian? Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita? Apakah kita hanya bisa marah dan membentak? Atau apakah kita sabar dan penuh kasih? Ketika pasangan kita atau anak kita membuat kesalahan, apakah kita langsung mematahkan bulu yang terkulai? Atau apakah kita memulihkan mereka dengan kasih? Tentu kalau dalam pelayanan, bagaimana kita memperlakukan saudara-saudara seiman yang sedang lemah imannya? Apakah kita menghakimi mereka? Atau apakah kita menguatkan mereka? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita dalam gereja? Apakah kita keras kepala dan sombong? Atau apakah kita rendah hati dan mau mendengar? Filipi 2 ayat 3-5 mengingatkan kita. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati
yang senang, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lalu yang kelima, kita harus memberikan kemuliaan hanya kepada Allah. Ingat ayat 8 tadi, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain. Allah sangat cemburu terhadap kemuliaannya, dan memang seharusnya begitu, karena dialah satu-satunya yang layak menerima segala kemuliaan. Ini perlu tahu bahwa sangat bahaya untuk mencuri kemuliaan Allah. Ini adalah godaan yang sangat halus tetapi sangat berbahaya. Ketika Allah memberkati kita, ketika Dia memakai kita, ketika Dia menjawab doa kita, sangat mudah bagi kita untuk mulai berpikir, ini karena saya rajin berdoa, ini karena saya setia memberi persembahan, ini karena saya aktif melayani. Ingat, tidak. Semua berkat datang dari Allah. Semua kemampuan kita untuk melayani adalah anugerahnya. Bahkan iman kita untuk percaya kepadanya adalah pemberiannya. Kalau di Efesus 2 ayat 8-9 ini harus kita ingat bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini ada seorang penyanyi yang sangat berbakat. Suaranya sangat merdu dan banyak orang diberkati melalui pelayanan pujiannya. Tetapi lama-kelamaan dia mulai menikmati pujian orang. Dia mulai merasa bangga dengan kemampuannya. Dia mulai lupa bahwa suara itu adalah pemberian Allah. Suatu hari di tengah-tengah konser pujian, tiba-tiba suaranya hilang. Dia tidak bisa bernyanyi. Setelah diperiksa dokter, tidak ada masalah dengan pita suaranya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara dengan baik. Dalam keheningannya Tuhan berbicara, anakku, kamu telah mencuri kemuliaanku. Kamu telah memakai talenta yang kuberikan untuk memuliakan kemuliaanku. Kamu telah memakai talenta yang kuberikan untuk memuliakan dirimu sendiri, bukan untuk kemuliaan aku. Penyanyi itu bertobat, lalu dia menyesal, dia menangis asal kesombongannya. Dan ketika dia kembali bernyanyi dengan hati yang rendah hati, hanya untuk kemuliaan Tuhan, suaranya kembali bahkan lebih indah dari sebelumnya. Karena itu aplikasi yang untuk kita adalah ketika kita diberkati, katakan Tuhan yang memberkati saya. Ketika kita berhasil, katakan Tuhan yang memberikan kemampuan. Ketika kita dipuji, arahkan pujian itu kepada Tuhan. Dalam segala hal, biarkan nama Tuhan yang ditinggikan, bukan nama kita. Lalu yang harus kita lakukan adalah percaya pada kedaulatan Allah atas masa depan. Kita harus percaya pada kedaulatan Allah dan atas masa depan kita. Ingat di ayat 9 tadi dikatakan, hal-hal yang dahulu sesungguhnya telah datang, hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku menggambarkannya kepadamu. Jadi Allah sangat tahu masa depan kita. Lebih dari itu, Dia yang mengendalikan masa depan. Apa yang dikatakan pasti akan terjadi. Karena itu, saudara-saudara, kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Ekonomi tidak stabil, situasi politik tidak menentu, kesehatan bisa berubah dalam sekejap, pekerjaan bisa hilang tiba-tiba, masa depan terasa sangat tidak pasti. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Allah, kita punya jangkar yang kuat. Allah yang sudah menepati janji-janjinya di masa lalu, Dia juga akan menepati janji-janjinya untuk masa depan. Bahwa Allah, ketika Allah berjanji, pasti akan ditepati. Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia berjanji akan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita bagi yang mengasihi Dia. Dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, dan Dia berjanji akan memberikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Jadi kalau kita pergi dengan GPS, kita percaya bahwa GPS itu akan membawa kita ke tujuan, kan? Padahal kita tidak tahu jalan. Kita hanya ikut instruksi. Belok kiri 100 meter lagi, belok kanan.
Kadang-kadang kita melewati jalan yang tidak kita kenal, tetapi kita tak percaya GPS akan membawa kita sampai. Nah, masa iya kita percaya GPS buatan manusia, tetapi tidak percaya Allah yang Maha Kuasa? Allah adalah GPS terbaik untuk hidup kita. Dia tahu jalan yang terbaik. Dia tahu tujuan akhir kita. Tugas kita hanya percaya dan ikut pimpinannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah melihat kebenaran yang luar biasa hari ini. Allah menyatakan keselamatan, bukan karena kita layak, bukan karena kita baik, tetapi karena kasih-Nya yang besar. Dia mengutus hamba-Nya Yesus Kristus untuk menjadi terang di tengah kegelapan kita, membuka mata rohani kita yang buta, membebaskan kita dari penjara dosa, memulihkan kita yang patah dan hampir padam, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita? Kalau hari ini di sini ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda dengan penuh hati, terimalah Yesus sebagai juru selamat Anda. Anda tidak perlu menunggu sampai Anda merasa cukup baik. Anda tidak perlu memperbaiki diri terlebih dahulu. Datanglah sebagaimana adanya Anda. Yesus tidak akan menolak Anda. Ingat, Dia tidak mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak memadamkan sumbu yang hampir padam. Betapapun rusaknya hidup Anda, betapapun besarnya dosa Anda, Yesus sanggup menyelamatkan Anda. Roma 10:9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sesederhana itu, percaya dan akuilah. Bagi yang sudah percaya tetapi sedang lemah, merasa patah, merasa iman Anda hampir padam, ingatlah janji Tuhan, Dia tidak akan menyerah pada Anda. Dia akan memulihkan Anda. Datanglah kembali padanya, akuilah kelemahan Anda, mintalah kekuatannya. Dia setia. Firman Tuhan berkata, cukupkah kasih karuniaku bagimu? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bagi yang sudah percaya dan kuat dalam iman, kalau hari ini Anda merasa kuat dalam iman, bersyukurlah, tetapi jangan berhenti di sana. Jadilah berkat bagi orang lain, jadilah terang bagi mereka yang masih dalam kegelapan. Kuatkan mereka yang lemah, hidup dalam kelemah lembutan seperti Kristus. Dan jangan pernah lupa, semua kekuatan itu datang dari Tuhan. Jangan mencuri kemuliaannya. Karena itu panggilan untuk bertindak. Hari ini saya ingin kita semua membuat komitmen. Bagi yang belum percaya, putuskan hari ini untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi Anda. Bagi yang sudah percaya tetapi sedang lemah, datanglah dalam doa kepada Kristus. Bagi yang sudah percaya dan kuat, pikirkanlah minimal satu orang yang akan Anda jangkau minggu ini. Saudara-saudara, Allah menyatakan keselamatan. Itu adalah kabar baik yang pernah ada. Dan kabar itu bukan hanya untuk orang Israel di zaman dulu. Kabar itu untuk kita, untuk semua bangsa, untuk seluruh dunia. Yesus Kristus adalah hamba Tuhan yang dinubuatkan. Dia sudah datang, Dia sudah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah naik ke surga dan Dia akan datang kembali. Sampai Dia datang kembali, tugas kita adalah hidup dalam keselamatan yang Dia berikan, mengalami pemulihan yang terus-menerus darinya, menjadi saksi terang bagi orang lain, hidup dengan kelemah lembutan seperti Dia, memberikan kemuliaan hanya kepada Allah, percaya pada kedaulatannya atas masa depan kita. Kiranya kita semua boleh setia melakukan tugas ini sampai Dia datang kembali atau sampai Dia memanggil kita pulang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau menyatakan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus, hamba-Mu yang setia, yang telah menyelamatkan kami. Bapa, kami mohon
Ampun kalau selama ini kami telah melupakan kasih-Mu yang begitu besar. Kami mohon ampun kalau kami telah mencuri kemuliaan-Mu. Kami mohon ampun kalau kami tidak hidup sebagai terang bagi orang lain. Hari ini kami mau memperbarui komitmen kami kepadamu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau memberikan segala kemuliaan hanya kepadamu. Bagi saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang merasa patah, yang imannya hampir padam, kami mohon Engkau kuatkan mereka, pulihkan mereka Bapa. Hidupkan kembali api iman mereka. Bagi mereka yang belum mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi, kami berdoa supaya hati mereka terbuka hari ini. Bukalah mata rohani mereka, bebaskanlah mereka dari belenggu dosa, selamatkanlah mereka Bapa. Pimpinlah kami terus dalam perjalanan iman kami. Kuatkanlah kami untuk setia sampai akhir. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.